Yan turun ke bawah dengan wajah kesal. Jongkok berpura-pura tidak tahu padahal dia ingin tertawa sejak tadi. Yan, ayo sarapan dulu, ucap Heyong. Tidak apa-apa, Ma, aku langsung pulang saja. Jangan seperti itu, urutan di sini sedang ada Jongkok yang lelah. Setelah sarapan baru pulang, Mama memasak banyak. Akhirnya dengan langkah berat Yan mulai melangkah dan duduk di kursi meja makan itu. Dia harus berhadapan kembali dengan Jongkok yang mampu membuatnya kesal. Hal itu membuat Jongkok kembali menatap Yan. Dia memandang Yan datar dan mengangkat sebelah alisnya. Heyong tersenyum. Sepertinya Yan mulai kesal dengan sifat Jongkok yang ngaco. Aku sudah selesai, Mama. Aku pulang dulu. Yan beranjak dari kursi tersebut dan langsung berjalan cepat menuju pintu utama. Heyong mengisyaratkan pada Jongkok untuk menyusul Yan melalui tarikan mata. Jongkok yang mengerti pun langsung berjalan mengejar Yan sampai berada di pekarangan rumah. Hei, tunggu. Jongkok menjaga pergelangan Yan. Yan menatap Jongkok dengan kesal dan menarik tangannya. Ada apa lagi? Aku mau pulang. Alih-alih terlepas, Jongkok malah menarik Yan dan Yan berakhir jatuh dalam pelukan Jongkok. Yan merasa terkejut saat tangannya menyentuh dada Jongkok. Mata mereka saling bertatapan. Hal ini membuat Yan ingat pada Jongkok yang dulu. Jangan marah-marah, oke? Jongkok menatap Yan dengan senyuman manisnya yang lagi-lagi membuat hati Yan seperti meleleh. Aku tak melupakan hal yang tadi malam. Terima kasih. Katanya mau pulang, kan? Ya sudah pulang, aku masuk dulu, sampai jumpa. Jongkok masuk ke dalam rumahnya membuat Yan berdiri dengan tatapan bodohnya. Semuanya sungguh di luar. Yan mengetukkan kaki kesal. Dia mengumpat dan akhirnya masuk ke dalam mobil. Jongkok berjalan masuk ke dalam rumah sambil tertawa, padahal sebenarnya dia sangat ingin bersikap manis kepada Yan. Jongkok tak kalah bersikap acuh pada gadis. Namun semua ini dilakukan Jongkok dengan sangat. Jongkok dapat melihat raut wajah Yan yang menurutnya sangat imut itu. Ia menghampiri Jongkok dan menepuk punggung putranya itu. Perkembangan kalian sangat besar. Aku membuatnya kesal. Jongkok tertawa. Benar, tadi malam kalian baru saja, kan? Tanya Eom dengan jahil sambil menaik turunkan alisnya. Jongkok sudah belajar tentang cara mengelola perusahaan dan hal lain yang menyangkut dengan perusahaan. Jongkok belajar dengan baik di bawah pimpinan sang ayah, Kim Min Ho. Jongkok belajar dengan cepat, bahkan sekarang dia sering membantu ayahnya menangani bisnis perusahaan. Hanya tinggal hitungan hari saja Min Ho akan meremiskan Jongkok sebagai presiden. Min Ho sudah tua, dia butuh waktu untuk istirahat dan menikmati masa tuanya bersama sang istri. Harapan mereka hanya Jongkok, walaupun tidak pernah mendalami urusan perusahaan anak itu belajar dengan cepat. Min Ho sangat salut dengan kemampuan Jongkok yang mempelajari semuanya dalam waktu singkat.
Benar sayang, Jongkok juga sudah sangat matang. Heyong mengaku antusias. Makanya semuanya harus dipercepat supaya kita cepat nanti cucu lagi pun. Aku tidak mau menantu Selenian. Heyong bahwa mereka sudah sepakat untuk menikahkan Ian dan Jongkok secepatnya. Jika semakin cepat maka semakin baik. Ian bangun dan mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Ian melihat ponselnya dan tergeletak di atas nakas. Apakah dia harus menelpon Jongkok? Ian menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, ini menyangkut harga diri. Akhirnya Ian melepaskan seluruh pakaiannya dan menuju ke kamar mandi. Dia butuh air dingin untuk menghilangkan pikiran kotornya tentang Jongkok. Jongkok memencet bel rumah itu sebanyak 2 kali dan seorang wanita berambut pirang membukakan pintu untuk Jongkok. Lisa terpana saat melihat seorang pria tampan di ambang pintu. Apakah pria di hadapannya ini pangeran yang tersesat? Sungguh rasanya aneh saat seorang pria tampan mengetuk pintu rumah saat malam hari. Apakah yang ada di dalam? Lisa kembali ke alam sadarnya. Tuan silakan masuk, saya akan memanggilkannya Nyonya. Jongkok kemudian masuk ke dalam rumah itu. Sudah sangat lama rasanya Jongkok tak ke rumah ini lagi. Lisa berlari ke lantai atas dan mengetuk pintu kamar Ian membawanya dengan tanpa rasa. Lisa membarikan di situ. Nyonya, ada suara yang ingin menemuimu. Suruh saja pulang. Dia menarik nafas panjang dan membuskannya. Sebelum akhirnya dia turun ke bawah untuk menemui Jongkok dan benar saja Ian dapat melihat penampakan Jongkok yang sedang duduk di kursi tamu. Ian pun menghampiri Jongkok. Jangan-jangan Jongkok merindukannya juga, makanya pria itu datang malam-malam. Ia sudah menduga pasti Jongkok datang karena rindu. Ia sudah tersenyum malu. Jong, apa yang membuatmu malam-malam kesini? Jongkok menatap Ian dengan datar dan menyerahkan sebab ia berpikir kepada gadis itu. Sudah berdiri dan beranjak ke dapur, namun Jongkok mengadangkan Ian menariknya. Lalu dengan otomatis Ian duduk di atas pangkuan pria itu. Jongkok mengacu dengan pelan dan memeluk tubuhnya.
Jongkok, jangan di sini, nanti dilihat oleh Lesa. Aku tak peduli, aku merindukanmu, ucap Jongkok dengan nada rendah. Jantungnya berdetak. Namun kemudian mata itu mengerjap. Pelan Jongkok terbangun dan tersenyum memberi sebuah hangat di keningian merasa perasaannya menghangat. Dia merasa seperti menemukan sosok Jongkok yang dulu. Kau baik saja kan? Jongkok bertanya dengan lembut. Ian mengaku dan tersenyum. Maaf tadi malam aku sedikit kasar semua karena aku sangat merindukanmu. Aku tak akan memberikan jawaban sebelum kau mengatakan perasaanmu padaku. Kau tahu kau masih mencintai Taeyong dalam hati kecilmu. Jangan dipaksa, oke? Kau harus memikirkan semuanya dengan matang. Aku tidak mau memaksamu seperti dulu. Di satu sisi yang merasa bingung jika perasaan Jongkok tidak pasti. Dia takut di kejadian Taeyong bisa terulang lagi. Yang takut Jongkok selingkuh dan mempermainkan perasaannya. Jujur saja perasaannya kepada Jongkok mulai tumbuh. Bahkan dia mulai terlihat seperti mengejar Jongkok dengan mendekat. Pria itu, haruskah dia menikah dengan Jongkok? Apakah sudah waktunya dia mulai berumah tangga bersama seorang pria baru? Sungguh semuanya membingungkan.